Jelas ada bukti petunjuk temannya Nopi yang selama 2 tahun bersama-sama diajak untuk melakukan tindakan hukum, mengkonsumsi barang-barang terlarang. Oh Pak, kalau kita berbicara tentang menuduh orang melakukan tindak pidana tanpa bukti, di pasal berapa ya Pak itu? Nah, menurut gua si pengacara tersebut telah keliru besar begitu ya. Kenapa gua katakan keliru? Jadi saya meminta maaf lahir batin apabila Mbak Nopi tersinggung. Woi kau manusia makan puji ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi kita melihat sosial media kok Agus ini kemana-mana begitu ya. Yang lebih bikin kacau lagi ya ketika ini ada pengacara juga yang mengatakan bahwa Teh Novi ini positif ya memakai narkoboy ya. Jadi ini membuat geram juga para netizen ya. Menarik untuk saksikan semeton pernyataan dari pengacara serta tanggapan dari para netizen ya. Jadi gimana video lengkapnya semeton? Ini dia. Kalau Teh Nopi itu adalah pemakai narkoba, saya bertanya kepada kalian, di mana unsur fitnahnya? Di mana unsur dugaannya? Di unsur tuduhannya? Di mana unsur perbuatan? Saya bertanya dan kalian gini kan? Ya sudah, saya nggak bongkar gitu kan? Bang, kalau abang bilang apa benar Novi menggunakan narkoba atau tidak, berarti abang mau pegang bukti-bukti dong bang selain teman-temannya itu, mungkin seperti bukti foto atau beda dengan menuduh saya. Pertanyaan. Kalau gini loh, kalau saya menuduh Nopi itu pemakai narkoba, itu menuduh. Saya ngerti hukum, Mbak. Di situ kan bertanya, perlu nggak saya bongkar? Kalau perlu saya bongkar pun dibongkar di pengadilan, nanti saya laporin nanti bukti-bukti saya ke instansi terkait, baik ke BNN ataupun ke. Pertanyaan itu berarti abang pernah melihat bukti-buktinya dong? Saya tidak pernah melihat bukti-buktinya. Saya mendapatkan informasi Dari saksi. ya, dari saksi, dan kebetulan saksi ini siap juga bersaksi di kasus donasi Semeru. Ya, ada 3 orang. Berarti sudah kemarin Novi juga sempat tes urin. Iya, tanggapan abang soal kontennya tes urin. Tes urin itu 10 hari hilang jejaknya. Ya, kan kalau ini nanti diperpanjang, ya nanti biar BNN tahu bagaimana mentes urin, bukan dari air kencing. Dari rambut itu 10 tahun masih kelihatan dia pemakai atau tidaknya. Ya, yang jelas ada bukti petunjuk temannya Nopi yang selama 2 tahun bersama-sama diajak untuk melakukan tindakan hukum, mengkonsumsi barang-barang terlarang. Ya kan? Kan saya ini penegak hukum. Ya wajar-wajar aja kalau masyarakat memberikan informasi ke saya. Tapi kan saya tidak menuduh. Ya. Kalau memang ini urgent, masyarakat sudah resah dengan kelakuan satu orang ini, apa perlu saya bongkar? Apa perlu saya laporkan juga? Betul nggak? Apa saya perlu meminta bersurat kepada BNN kalau ada masyarakat yang melaporkan seseorang mengajak kepada perbuatan tindak pidana? Saya tidak menuduh ya, saya hanya bertanya kepada kalian ya. Kalau mau dibongkar, bongkar nanti dalam proses hukum. Kalau menuduh itu, siapa namamu? Lina. Lina, kau itu pemakai narkoba, itu pelanggaran hukum. Oh, saya bertanya sama kalian. Oke. Coba di mana celah hukumnya? Aduh, apalagi ini katanya banyak orang-orang lapor balik sama Erdelo. Ya silakan dilaporkan balik, kan kasihan kalau nggak terbukti. Mungkin nanti saksinya itu juga bersedia kan? Oh benar, saksinya bersedia. Orang yang menyampaikan berita tersebut dan dia bersedia menjadi saksi di kasus donasi-donasi yang lain. Nah itu ya, kemarin aja kita sudah respect sebenarnya sama bapak-bapak ini begitu, para tabas dan beliau ini gitu ya, di kasus Vina gitu. Tapi dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan sekarang ini, kita mulai luntur respect kita ya. Tapi kalau kita melihat seseorang dari masa lalunya lah, emang kita semua juga punya masa lalu yang buruk begitu kan, termasuk Anda juga begitu. Tapi apakah itu kita jadikan sebagai acuan untuk merusak masa depan orang? Kan tidak. Masa lalunya boleh buruk begitu kan. Anggap saja sekarang Teh Nopi ini masa lalunya buruk begitu ya. Mohon maaf seperti yang dituduhkan begitu. Tapi dengan apa yang dilakukan sekarang, tindakan untuk menggalang dana untuk bagaimana kesembuhan, ini kan sesuatu hal yang luar biasa begitu. Ya. Jadi banyak juga cerita-cerita di sana, seorang ya yang masa lalunya buruk, jahat, melebihi siapapun begitu kan, tapi masa depannya itu baik. Jadi janganlah menilai orang dari masa lalunya begitu ya.
Jadi kalau kita hanya menilai seseorang dari keburukan dari masa lalunya lah, percuma loh kita sekolah begitu kan, masih juga berpikiran primitif begitu. Yang katanya sih sebenarnya mungkin nadanya, tapi saya penasaran juga di pernyataannya yang mengatakan, coba kita nilai semeton ya pernyataan dari Bapak ini, apakah ini tuduhan atau memang pertanyaan. Ini dia videonya. Coba kalian lihat itu di mana alamatnya yayasannya, ya. Ini belum kita bongkar aja bang, ya. Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain narkoba. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama pakai dengan dia, ya. Jadi kalau terus ngotot, saya bersurat kepada BNN untuk cek tes urin itu yang namanya Nopi. Kita mau menegakkan hukum kok. Gak usah berbicara sekarang, kita menyampaikan suatu pendapat dari keadaan yang ada. Nanti kita tes urin aja, benar gak dia pemakaian narkoba? Kalau dia tidak pakai narkoba, laporan yang melaporkan ke saya akan pidanakan. Ya, jangan macam-macam dengan kami. Ya, kalau mau bertabayun, jadi ngerebet ke sana kemari, ya gitu. Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain narkoba. Jadi kalau terus ngotot, saya bersurat kepada BNN untuk cek tes urin itu. Hasilnya negatif. Tahun-tahun yang sebelumnya juga guys. Nah tuh 2020 tuh terakhir saya di Sriwijaya. Nah ini ada buktinya semuanya lengkap guys. Ya tuh lengkap semua. Tuh 2019, 2018 nya ada semua lengkap. Ya di bukti-buktinya semua. Nah itu dia ya, sudah dibuktikan begitu ya, sudah dibuktikan bagaimana hasilnya begitu. Sebenarnya sih ini membuat masyarakat netizen mulai geram juga sama si Agus begitu. Fokus saja sama matanya begitu. Matamu Gus itu lebih penting sebenarnya. Ya, daripada ini membuat kisruh yang tadi katanya Teh Nopi membuat kisruh. Buat kisruh kan si Agus sebenarnya. Ya, dari awal memang bagaimana donasi itu dikumpulkan untuk apa? Untuk kesembuhan si Agus ya. Untuk matamu, mudah-mudahan bisa melihat gitu. Dengan uang seperti itu kayaknya bisa lah ya. Mungkin ada cangkok mata nanti atau sebagainya. Tapi kok ini ada apa ini ya? Nanti kan Teh Nopi juga tidak menahan uang itu begitu. Malahan dalam pernyataan yang lain Teh Nopi mengatakan bahwa boleh beli mobil kalau ada sisa dari pengobatan itu. Boleh beli rumah kalau ada sisa dari pengobatan itu. Intinya bahwa uang itu dipakai untuk ngobatin matamu dulu Gus gitu ya. Kalau ada sisanya, nah anggap itu kan 1,2 M itu besar tuh ya. Anggap saja untuk biaya itu sekitar 1 M lah ya. 1 M untuk biaya pengobatan tuh. Nah yang sisanya itu terserah Anda mau bagi-bagi. Anda mau beliin HP istri untuk bayar utang, beli rumah kan bisa. Tapi fokus Monja Teh Nopi itu fokus dulu di pengobatan matamu. Ini malah gandeng pengacara. Sekarang matamu nggak sembuh, uangnya ketahan, kan semakin menyakitkan tuh bagi kamu tuh. Ya, mau saja dimanfaatkan untuk ketenaran seseorang Gus ya. Nggak habis pikir saya. Kalau udah capek-capek ngebantu, gini balasannya ya. Kayaknya sih benar juga ya kata-kata netizen. Tapi coba kita dengar kata-kata netizen sebetulnya menanggapi video yang bikin runyam, bikin rusuh, bikin tegang, bikin greget ya. Ini dia videonya. Pakai dengan dia, ya. Jadi kalau terus ngotot, saya bersurat kepada BNN untuk cek tes urin itu yang namanya Nopi. Kita mau menegakkan hukum kok. Oke, hari ini tanggal 25 Oktober 2024 saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan. Ini nomornya 144 dan akan langsung diserahkan. Oh Pak, kalau kita berbicara tentang menuduh orang melakukan tindak pidana tanpa bukti di pasal berapa ya Pak itu? Nah, pertanyaannya menarik. Dalam dunia hukum, menuduh seseorang tanpa bukti atau lebih tepatnya fitnah diatur secara tegas. Setiap orang yang berani menuduhkan sesuatu dengan niat untuk mempublikasikannya tetapi tidak bisa membuktikannya bisa dikenakan sanksi. Ini tercantum dalam pasal 311 ayat 1 KUHP lama dan pasal 434 KUHP terbaru dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Jadi lebih baik berpikir dua kali sebelum melontarkan tuduhan. Oke, hari ini tanggal 25 Oktober 2024 saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan. Ini nomornya 144 dan akan langsung diserahkan. Oke,
kalian udah lihat video tadi, apa yang bisa kalian lihat dan apa tanggapan kalian terhadap video tadi. Aku lihat ya di kolom komentar ya. Thank you. Jangan lupa follow, like, dan share. Jadi saya meminta maaf lahir batin apabila Mbak Novi tersinggung. Tidak perlu maaf-maafan. Lebaran masih lama. Idul Fitri masih lama. Bulan puasanya aja masih jauh. Kecepatan. Nggak usah maaf-maafan. Lebih baik nanti bertemu saja di pengadilan. Kan katanya lawyer yang tidak kaleng-kaleng meskipun kayak kaleng rengginang. Katanya lawyer skala interlokal meskipun suasananya layaknya alam barzah. Nggak usah maaf-maafan. Santai saja. Alright? Alright. Baru bisa melaporkan saja kok bangga. Baru laporan kan, belum tentu ditindaklanjuti. Belum tentu masuk sidik, gelar perkara dan lain sebagainya. Masih jauh, Bung. Kelayakan dari laporan yang dilakukan saja belum ditentukan. Santai. Nanti di waktu yang tepat akan ada pelaporan balik dengan sangkaan yang cukup luar biasa. Dan tentunya disertai bukti yang autentik. Tidak seperti Anda, Saifullah. Oh, Saifullah. Ingat, yang mengerti dan yang paham hukum tidak hanya Anda. Yang bisa menjadi kuasa hukum atau lawyer tidak cuma Anda. Ingat, di langit-langit masih ada plafon. Baik-baik kejedot. Alright? Alright. Maka sejak dini persiapkan pekerjaan alternatif sebagai persiapan berhenti sebagai lawyer. Ingat janjinya akan berhenti menjadi lawyer bila tidak mampu memenjarakan Mbak Novi, bukan? Maka persiapkan sejak dini alternatif pekerjaan lainnya. Jadi calo boleh, jadi konektor boleh, jadi maklar boleh, bebas. Jadi pasiennya Mbak Novi juga boleh sih. Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain narkoba. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama pakai dengan dia. Ya, jadi kalau terus ngotot, saya bersurat kepada BNN untuk cek tes urin itu yang namanya Novi. Oke, hari ini tanggal 25 Oktober 2024 saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan. Ini nomornya 144 dan akan Udah kau tengok itu apa? Pengacara Agus, Jangan cuma ngomong doang kau tanpa bukti. Teknopi tengok itu kan. Dia nggak banyak ngomong tapi dibuktikan kan. Aduh, ngajak sparring juga nih ya. Aku memang nggak kenal Teknopi ya kan. Kalau kayak gini, tipe-tipe kayak orang kayak kau ngajak sparring pun mau bayuan ya. Jangan kamu membuat geram netizen lagi ya. Makin gak ibas nanti netizen nengok si Agus gara-gara tingkah laku kalian ya. Janganlah kayak gitu ya kan. Kalau mau ngomong, tunjukkan bukti dan faktanya ya. Ya, jangan banyak berkoar-koar tanpa bukti. Tengok itu Teknopi itu, nggak banyak ngomong tapi dia buktikan, ya kan? Jadi kami itu sudah nggak bisa kalian apa, ya misalnya kalian membuat kami berpaling dari Teknopi, nggak bisa ya. Woi, kau manusia makan puji, ya? Yang sudah dibantu, yang sudah ditolong. Minimal tahu terima kasih, walaupun tidak bisa kau balas, minimal kau tahu terima kasih. Jangan kau sok-sok dibantu, malahan kau koar-koar di luar seakan-akan kau terzolimi. Makang puji ngana, salam gigi satu dari kota Palu. Salam gigi satu itu ya, gitu Gus ya. Jadi saya rasa juga seluruh masyarakat Indonesia ya, netizen ini sebenarnya sudah nggak respect lagi sama dirimu begitu lebay, begitu mendramatisir sesuatu begitu. Jadi kenapa juga mungkin orang yang mau nyumbang kemarin itu karena ngelihat Teknopi begitu ya, yang memang bukan hanya kali ini saja ngebantu orang begitu ya. Dan pasti yakin juga saya bahwa orang-orang yang sudah nyumbang ini kan menyesal sekali begitu ya. Jadi untuk bagaimana
pilihan Agus sekarang untuk ke jalur hukum itu memang pilihan yang bodoh begitu ya. Prosesnya lama. Kan daripada kemarin itu begini kan lebih baik kan kemarin langsung aja berobat gitu. Sembuh Gus ya. Mungkin ada yang cangkok matanya itu dapat melihat Anda itu ya. Lihat dari video-video istrimu juga ya ditemani sekarang kan karena ada bau-bau untuk bisa dapat 1,5 M itu gitu. Kalau habis uangnya kayaknya habis juga gitu loh ya. Pikirkan itu ya. Kita lanjutin sebentar. Ini salah satu tanggapan dari pengacara Pablo ya. Ini dia videonya. Atau kasus donasi yang dikumpulkan oleh Agus dan istrinya yang mana diinfokan atau disosialisasikan oleh Novi ke ruang publik. Ada lihat satu pengacara senior gitu ya, berbicara di televisi yang mengatakan bahwa seolah-olah itu secara moral memang iya, tapi secara hukum tidak berdampak. Justru gue ingin sampaikan, silakan dibuka ruang debat. Karena apa? Menurut gue si pengacara tersebut telah keliru besar begitu ya. Kenapa gue katakan keliru? Karena secara moral dan secara hukum dua-duanya dapat berpotensi dipersalahkan gitu. Kita bahas dulu secara moral. Kalau secara moral jelaslah karena seseorang yang tadinya orang simpati gitu ya dengan dia, orang berempati dengan keadaan yang dia miliki, lalu akhirnya ada pihak yang menyebarluaskan, menginformasikan kepada publik, mengajak orang-orang untuk berempati juga terhadap orang tersebut, lalu menyumbangkan uang, ternyata uang dipakai untuk kepentingan pribadi. Tentu itu adalah perbuatan yang immoral. Itu adalah perbuatan yang benar-benar di luar dari batas-batas moral di dalam kehidupan sosial begitu. Jadi bagi gua itu adalah perbuatan yang tidak bermoral begitu ya. Dan kalau bicara hukum, gue ingin sampaikan bahwa Agus itu berpotensi dilaporkan oleh para penyumbang, oleh orang-orang yang memberikan donasi terhadap Agus begitu. Karena kita bahas dulu konteks siapa sih yang boleh menghimpun dana begitu ya. Siapa sih yang berhak untuk melakukan penggalangan dana? Jadi, kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang begitu ya, yang boleh melakukan perhimpunan dana, penggalangan dana atau donasi itu adalah pihak-pihak yang memiliki badan hukum seperti organisasi, yayasan atau perkumpulan begitu. Itu boleh melakukan itu. Nah, bagaimana dengan individu? Tentang individu yang membuka donasi itu belum diatur. Jika ada pihak atau individu yang melakukan itu, maka tidak masuk di dalam golongan bahwa dia berhak untuk melakukan itu, bahwa orang tersebut tidak berhak untuk melakukan pengumpulan dana. Sehingga kalau kita mau menyasar bahwa dia sedang menggalang dana tanpa izin, maka tentu orang tersebut tidak memiliki izin dan dia tidak memiliki hak untuk menggalang dana masyarakat, kan begitu. Akan tetapi kita bisa melihat bahwa ada pasal 372 KUH pidana begitu, di mana ini terkait dengan penggelapan begitu. Konteks dari pasal 372 ini simpel. Ada uang, ya kan, atau barang begitu ya, di dalam penguasaan seseorang. Lalu orang tersebut menggunakan uang atau barang tersebut untuk kepentingan pribadi, digelapkan untuk kepentingan pribadi. Penggelapan itu bisa berbagai macam cara. Bisa disimpan untuk kepentingan pribadi atau dimiliki secara pribadi, dialihfungsikan. Jadi misalnya uang tersebut, misalnya gua titip ke si A gitu ya, ini uang katakan 1 juta, tolong dong belikan saya handphone misalnya. Ternyata uang tersebut tidak dibelikan handphone, uang tersebut justru membeli barang-barang keperluan dari orang tersebut begitu ya. Si A tersebut dia belikan misalnya baju atau sepatu. Nah, maka itu masuk di dalam unsur 372 KUH pidana begitu. Nah, hal ini kan juga sama seperti apa yang dilakukan oleh Agus begitu. Ketika ada uang yang masuk ke dalam rekening pribadi istri daripada Agus, yang mana uang tersebut diharapkan atau diinginkan oleh masyarakat untuk uang tersebut dipergunakan sebagai pengobatan mata daripada Agus. Akan tetapi ternyata uang tersebut tidak dipergunakan untuk itu. Uang tersebut justru dipakai untuk kepentingan pribadi. Maka saya sebut bahwa Agus berpotensi
dipidana dengan pasal 372 KUH pidana, yaitu tentang penggelapan. Bahkan di sana juga berpotensi kena pasal 378 KUH pidana, yaitu tentang penipuan. Karena ada rangkaian kebohongan yang diucapkan oleh Agus begitu ya. Ada rangkaian kebohongan yang diucapkan pada saat menggalang dana tersebut. Yang mana penggalangan dana tersebut tadinya kan katanya uang jika sudah dikumpulkan akan diperuntukkan pengobatan. Tapi kalau pada faktanya ternyata tidak digunakan untuk pengobatan, maka itu merupakan rangkaian kebohongan. Ketika rangkaian kebohongan tersebut terpenuhi secara unsur pidananya, maka Agus berpotensi dipidana dengan pasal 378 juga gitu. Jadi 372, 378 merupakan pasal yang mutlak jika orang-orang yang pernah menyumbang, yang telah mentransferkan uang ke rekening istrinya Agus gitu ya, ternyata uang tersebut tidak dipergunakan untuk pengobatannya, bisa melaporkan. Jadi gampang sih sebenarnya. Salah satu pengacara bilang katanya itu uang udah dalam penguasaan Agus. Itu gimana? Memang dalam pasal 372 KUH pidana itu suatu barang yang di dalam penguasaan si terduga pelaku begitu loh. Jadi gini, konsep daripada pasal 372 itu, konsep daripada penggelapan itu adalah, katakan si A ngasih gua barang, ngasih gua uang. Uang tersebut diperuntukkan untuk membeli, gua bilang membeli makan deh gitu ya. Dia titipkan ke saya uang tersebut, nih tolong kau belikan beras begitu. Itu uang kan dalam penguasaan gua. Bisa nggak gua katakan bahwa gua nggak mau beli beras deh, gua mau beli susu aja? Bisa nggak begitu? Sementara orang tersebut, uang itu diserahkan ke gua kalau belum diperuntukkan kepada hal-hal yang diinginkan atau diharapkan oleh orang yang memberikan uang tersebut, maka itu masuk ke dalam penguasaan gua. Tetapi uang tersebut masih dalam status kepemilikannya adalah, pemiliknya adalah si pemberi uang gitu. Jadi si A mau ngasih gua uang tersebut diperuntukkan untuk beras. Ini uang yang masih di bawah kekuasaan gua, itu di bawah penguasaan gua ini adalah uang yang masih miliknya orang tersebut, status kepemilikannya. Ketika gua sudah belikan beras, lalu beras tersebut gua serahkan kepada orang tersebut, barulah gua tuntas tuh kewajiban gua. Artinya gua tidak dibebankan lagi yang namanya pertanggungjawaban. Kan itu sebenarnya konteks daripada 372. Nah, sekarang itu dialihkan fungsinya. Uang yang tadinya katanya untuk berobat mata begitu ya, ternyata uang tersebut bukan dipakai untuk berobat mata. Ternyata uang tersebut katakan dipakai buat untuk belanja Shopee, belanja Tokopedia. Ya jelas itu adalah perbuatan pidana karena mengalihkan fungsi. Nah, kalau dia bilang misalnya pasti ada muncul perdebatan. Loh, itu kan tidak berbentuk barang gitu kan. Karena itu kan adalah mata Agus gitu kan. Fisiknya Agus. Atau juga diperuntukkan untuk Agus berobat. Wah begitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau begitu kenapa harus diinformasikan secara publik kisah hidup daripada Agus? Kisah mata dia akhirnya buta di ruang publik disampaikan sehingga menarik simpati orang, menarik rasa ingin orang untuk menyumbang begitu. Kenapa harus dilakukan itu? Ketika hal itu dilakukan, maka kisah yang diungkapkan di ruang publik itu sudah menjadi milik daripada orang, menjadi tujuan atau menjadi harapan yang diinginkan oleh banyak orang. Hal itu juga yang membuat orang-orang tersebut akhirnya menyumbang. Kalau nggak ada cerita itu, orang itu nggak akan menyumbang. Kalau tidak ada kisah itu, orang tidak akan menyumbang. Nah sekarang akhirnya orang menyumbang. Kalau ditanya orang-orang tersebut, menyumbang itu untuk apa? Ya untuk mengobati Agus, mengobati matanya. Nah sekarang pertanyaannya, ketika uang tersebut sudah diserahkan, dipakai untuk kepentingan pribadi, kira-kira terpenuhi nggak keinginan atau harapan daripada masyarakat? Tentu tidak. Maka jelas itu sudah patut untuk kita duga keras Agus telah melakukan perbuatan pidana penggelapan 372. Jadi jelas, jangan dibuat seolah-olah isu, wah itu kan mata Agus gitu ya, uang sudah masuk ke Agus, sudah dalam penguasaan Agus, maka itu milik Agus. Tidak seperti itu cara kerjanya kawan gitu ya. Itu semuanya diberikan oleh para penyumbang karena ada tujuan, ada hal yang ingin dicapai, ada harapan yang ingin dituju gitu. Jadi kalau seandainya uang-uang tersebut diserahkan lalu hanya katanya untuk dibawa penguasaan Agus, siapa yang mau nyumbang? Kalau gitu kembalikan saja uangnya, kan simpel begitu. Sekarang kan Agus melaporkan Novi atas dugaan pencemaran nama baik. Kira-kira tanggapan abang kayak gimana? Air susu dibalas dengan air tuba kan gitu kan. Jadi ada pihak yang sudah baik gitu ya, menawarkan kebaikan dengan sedemikian rupa, lalu ingin mengungkap kebenaran tapi dibungkam dengan sebuah laporan polisi. Kan itu menurut gua adalah kekonyolan yang dilakukan oleh Agus gitu. Sehingga perbuatan Agus tersebut gua
kecam berat begitu, bahwa apa yang dilakukan oleh Agus itu sangat fatal secara moral begitu. Saya ingin sampaikan kepada Agus gini ya, bahwa sekarang ini masyarakat sudah menyoroti kasus tersebut. Hati-hati dalam menentukan sikap begitu. Hati-hati dalam menentukan sikap. Jangan Anda pikir bahwa perbuatan Anda tersebut tidak ada konsekuensi hukumnya. Segala sesuatu yang Anda lakukan selalu ada konsekuensi hukumnya. Intinya adalah harus perhatikan baik-baik. Ada orang yang sudah baik kepada Anda. Saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa Anda itu orang yang tidak baik, orang yang jahat, tidak seperti itu. Saya masih berempati dengan keadaan Anda yang matanya tidak dapat melihat, begitu ya. Kami masyarakat masih berempati untuk kejadian tersebut. Sehingga jika Anda masih mengharapkan empati tersebut untuk berjalan lebih panjang, maka menurut kami cabut laporan polisi itu. Sudah, jangan buat kegaduhan lagi. Intinya kau salah. Intinya kalau kau memang sudah gunakan uang tersebut, maka kau salah gitu. Apa yang kau lakukan jika kau sudah salah? Minta maaf saja ke publik. Jangan buat tingkah-tingkah melakukan perlawanan, gak ada habisnya itu gitu loh. Jangan sampai Anda itu dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk menaikkan pamor orang tersebut, supaya orang tersebut mungkin laku gitu di luaran sana. Jangan sampai gitu. Jadi gue ingin sampaikan kepada Agus, udah stop, cabut laporan polisimu, hentikan. Silakan duduk bareng dengan Novi, minta maaf kepada publik. Jangan kau dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menaikkan pamor orang-orang tertentu. Ingat itu. Netizen nih ya, ramai-ramai bikin petisi buat balikin uang donasi. Kira-kira itu terrealisasi atau enggak? Kalau kira-kira uang tersebut masih bisa nggak dikembalikan oleh Agus, ya kembali lagi kita mau lihat apakah Agus bisa nggak kembalikan uang tersebut. Cuman kan kalau berdasarkan informasi yang beredar saat ini katanya uang itu sudah dipakai kan, katanya sudah digunakan untuk kepentingan pribadi. Masih lengkap nggak tuh kan begitu kan? Tapi intinya gini lah. Gue cuma mau sampaikan kepada masyarakat yang sudah menyumbang, gak usah capek-capek bikin petisi. Buat laporan polisi aja, kelar. Anda buat petisi ini sekarang mau kemana? Anda buat petisi ini berharap Agus ingin mengembalikan uang itu. Kalau dia tidak berniat untuk mengembalikan uang itu, apakah uang tersebut akan kembali? Tentu tidak. Tapi ada cara untuk supaya Agus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya jika memang dia menggelapkan uang tersebut. Caranya simple. Silakan orang-orang yang pernah menyumbang, mentransferkan sejumlah uang ke istrinya daripada Agus, laporkan terkait dengan pasal penggelapan 372 dan 378. Laporkan. Berpotensi kena. Gue ingin sampaikan, kalau itu dilaporkan lalu memang benar ternyata uang tersebut digunakan oleh Agus secara pribadi untuk kepentingan pribadi dan sudah dilaporkan misalnya oleh masyarakat, kalau seandainya perkara tersebut, pasal tersebut tidak menjerat Agus dalam pidana, potong kuping saya. Karena saya bisa pastikan keadaan itu, jika memang Agus menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi, hasil sumbangan itu dipakai untuk pribadi, maka itu merupakan perbuatan pidana. Pandangan apa ke depannya kasus ini bakal kayak gimana? Kedepannya, kalau seandainya tidak ada yang melapor, tidak ada yang mengambil tindakan hukum, tidak ada pihak yang akhirnya orang-orang yang pernah menyumbang ini akhirnya keluar dan lalu melaporkan Agus, ya udah kasus ini akan diam dengan sendirinya sesuai dengan momen dan happeningnya aja gitu, berdasarkan happeningnya aja. Kemarin sudah rame, ya sudah, habis itu ada berita yang lain lebih besar ya ketutup, akhirnya selesai begitu. Jadi intinya kalau tidak ada apa-apa ya udah, ini akan mengalir dengan sendirinya saja gitu. Jadi intinya menurut gua, yang pertama pesan gua kepada Agus, udah hentikan, jangan lapor-lapor polisi lah, udah kau minta maaf aja, selesai. Kalau memang kau melakukan itu gitu ya, ngambil uang sumbangan tersebut untuk kepentingan pribadi, kau minta maaf aja, jangan kau panjang-panjangin perkara ini. Tuh pesan saya. Yang kedua, kalau masyarakat yang pernah menyumbang tidak puas, silakan laporkan Agus. Bisa, itu jelas berpotensi untuk dipidana. Dan dugaan tidak pidananya itu jelas. Kalau memang masyarakat sudah melapor, jadikan Novi sebagai saksi, karena Novi yang katanya sudah melihat rekening koran dan sebagainya, pasti bisa dilaporkan dan bisa berproses sampai mungkin ke persidangan. Kan udah ada petisi tuh. Nah, kira-kira bisa nggak jadi bukti untuk para donatur yang mau melapor? Jadi kalau petisi itu bisa nggak sih jadi bukti untuk para penyumbang tersebut mau melaporkan? Itu tidak bisa jadi bukti. Karena kenapa? Karena itu harus pembuktiannya panjang sekali, karena harus melakukan scientific investigation. Dia harus masuk ke dalam sistem petisi tersebut, harus melihat siapa-siapa saja yang telah menyumbang. Yang jelas-jelas saja. Yang jelas itu apa? Silakan orang-orang yang pernah menyumbang kumpul gitu ya, buat laporan, bawa semua bukti transfernya, bawa semua rekening korannya yang memang benar-benar sudah pernah mentransfer ke rekening itu. Laporkan ke polisi, kelar itu. Dah, itu udah jelas, itu udah menjadi bukti permulaan yang cukup itu.
Jadi segitu teman-teman ya videonya, semoga videonya bisa memberikan informasi ya tentang perkembangan kasus Agus gitu kan. Mudah-mudahan si Agus sadar gitu kan. Jadi apa yang dilakukan ini memang salah. Dan minta maaf bertawayun, minta maaf sama Teh Nopi dan berjanji tidak mengulangi lagi. Mudah-mudahan sih uangnya dikasih lagi tuh untuk berobat. Biar sembuh Gus, biar sembuh sampean tuh ya. Jadi segitu ya teman-teman ya. Di akhir video 100% jangan cepat termakan hoax, selalu jaga persatuan serta persatuan kita ya. Dan jangan nakal tuh, karena sedikit nakal nanti bisa berakibat fatal. Jadi segitu aja video teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.